siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Shalom, selamat pagi. Selamat hari Minggu juga. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu Bang Willy, selamat pagi. Selamat pagi Bang Hizkia. Selamat pagi Bang Gunggu. Sehat? Puji Tuhan sehat. Bang Guben sehat gak? Sehat. Sehat. Hari ini kita mau ngapain Bang Guben? Hari ini kita mau ibadah lagi. Kita mau ibadah sekolah minggu ya Betul. Kak ya. Kok Kak sih? Aku bilangnya seharusnya abang ya, Harusnya aku ada lupa. Iya, Beda kita mau gender. sekolah minggu, mau ibadah sekolah minggu ya Bang Betul. Guben ya, betul. Berarti kalau kita mau ibadah sekolah minggu apa aja nih Bang yang harus kita Ada siapin? peraturan-peraturannya. Iya, apanya Bang? Satu, Harus mandi. Iya, yang pasti harus mandi. Udah mandi belum? Aku udah dong. Oh, iya. Bang Guben udah mandi belum? Udah juga. Udah. Terus harus pakai baju yang Rapi. bagus, yang rapi. Terus abis itu bawa Alkitab. Sama Terus bawa catatan, kalau misalnya ada catatan yang mau dicatat itu bawa catatan. Terus kalau ibadah boleh makan nggak Bang Guben? sebelumnya boleh sih. Sebelumnya boleh ya, Sebelumnya berarti boleh. ya, berarti makan sama minum nggak boleh kalau lagi ibadah. Terus yang paling terakhir itu adalah hatinya Bang Guben, berarti hati kita harus kita persiapkan kalau mau ibadah sekolah minggu ya Bang Oke. Guben ya. Iya. Nah sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita mau undang adik-adik untuk bangkit Bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan sebuah lagu biar lebih semangat. Kita mau nyanyi lagu apa nih Bang Guben? Lagu baru kayaknya. Lagu baru ya. Oke, lagu apa Bang? Hari yang terindah. Oke. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku, di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Nah, kita tadi udah semangat nih Bang ya. Kita mau persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Kita mau berdoa untuk biar lebih lengkap nih Bang untuk memulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kami boleh bersekolah minggu lagi pada hari ini. Tuhan, kami ingin bersekolah minggu, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau boleh persiapkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memuji nama-Mu, boleh bersekolah minggu dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, kayaknya masih kurang semangat. Masih kurang semangat ya Bang Guben ya. Masih. Terus kalau biar lebih semangat lagi kita mau ngapain Bang Guben? Pasti nyanyi lagi sih. Nyanyi lagi, bangkit berdiri nggak?
Kayaknya untuk lebih semangat lagi harus Oke. bangkit berdiri sih. Berarti kita mau undang adik-adik di rumah, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan apa nih Bang Ruben biar lebih semangat Biar lagi? lebih semangat karena kemarin udah kita ngerayain Paskah. Kakak ngerayain Paskah gak? Iya dong, ngerayain Paskah dong. Abang-abang di sini ngerayain. Nyari telur gak? Enggak, aku nggak nyari telur. Oh, nggak nyari telur. Bang Willy nyari telur. Oke, tapi cuma capek tetap merayakan Iya, Paskah tetap ya. merayakan Paskah Oke. dong. Oke, berarti untuk lebih semangat lagi kita nyanyikan Allah ditinggikan sambil adik-adik bagi berdiri kali ya. Iya, oke. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, ya sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Oke, kayaknya udah capek nih, udah semangat. Udah nih. semangat, Udah walaupun semangat. capek tapi Bang Ruben udah semangat ya. Masih semangat. Ya, Kak Yes juga tetap semangat. Bang Willy tetap semangat. Bang Semangat. Gunggu semangat? Semangat ya. Sekarang kita mau bacain hukum Taurat, Bang. Hukum Tapi Taurat keberapa? Hukum Taurat yang kedua. Iya. Cuman sebelum kita mengucapkan hukum Taurat, adik-adik disuruh duduk kembali kali ya. Iya, kita lupa Iya. Kakak Yesnya. Iya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Dimaafin Kita kok. Iya, Ya, oke. dimaafin. Makasih Bang Ruben. Sekarang kita mau bacain hukum Taurat bersama-sama ya, Bang ya. Bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kakak Yes dulu deh bahasa Indonesia ya. Boleh. Oke, kita mau baca bareng-bareng ya adik-adik ya. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Untuk bahasa Bataknya kita bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang ahan na di badoa ginjang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan, aik na di toru di tano. Ianggo tunggabe susombaon, manang siloan. Oke, maksudnya apa tuh Bang Ruben tuh? Maksudnya itu Coba. itu adalah kita harus takut serta kasih pada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bersakti atau bernakma. Oke, itu tadi berarti titah kedua ya Bang ya. Betul. Sekarang kita hukum Taurat udah berarti setelah itu kita mau pengakuan iman rasuli ya Bang ya. Pengakuan Rasuli. Sebelumnya kita mau Mau nyanyi nyanyi lagi nih. dulu. Nyanyi dulu ya Bang ya. Betul. Bangkit berdiri lagi ya. Kan kita mau pengakuan iman rasuli. Boleh, Iya. bagi berdiri. Ayo adik-adik kita Bang Ruben sama Kakak Yes mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya penolongku. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya Kak. Oke. Yesus itulah satu-satunya
penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Ya, adik-adik, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Nah, tadi kita udah baca hukum Taurat, Ya, udah baca pengakuan iman rasuli kita. Terus kita mau ngapain nih, Kak? sekarang kita mau mengingat-ingat ayat hafalannya minggu lalu, Bang. Berarti yang pasca kemarin tuh ya? Iya, betul banget. Oke. Kakak mau yang orang kecil? Oh ya, sebelum itu Bang, kita Apa? nyuruh adik-adiknya duduk dulu. Oh, duduk dulu, aduh Iya. lupa ya. Udah tua, maaf ya adik-adik. Berarti adik-adik bersilakan untuk duduk kembali. Oke, adik-adik silakan duduk kembali. Sekarang kita balik lagi Bang, mau remind ayat hafalan ya. Iya. Mau Kak IS dulu apa Aku Bang dulu Guben dong. dulu? Oke, Bang Nggak Guben mau dulu kakak. dari horong kecil sama horong tengah ya. Nanti Kak IS horong besar. Boleh, Oke. boleh. Oke. Ayo Bang, Oke. mulai Bang. Untuk orang kecil kita mengucapkannya secara bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Aku percaya Tuhan Yesusku hidup. Untuk yang horong tengah itu ayat hafalannya itu diambil dari Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, untuk yang horong besar itu diambil dari Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Itu Bang. Oke, berarti itu semua ayat hafalannya minggu lalu Iya ya. betul. Sekarang udah remind ayat hafalan juga. Berarti sekarang kita lanjut ke Dengar firman Tuhan. dengan firman Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan, dipersiapin Alkitabnya, dipersiapkan catatannya, pulpennya, pensilnya. Sekarang kita mau mendengarkan lagu Tenanglah Kini Hatiku. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ya, adik-adik semuanya, kita bersatu di dalam doa.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Jalan Legend Suprapto, apa kabar? Selamat Paskah untuk kita semua. Di minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Ayo semuanya, anak-anak kami, buka Alkitabnya. Kolose di Perjanjian Baru pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Sudah semuanya? Ya, bagus. Kita baca firman Tuhan. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sekali lagi kita baca, anak-anak kami. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita membaca firman ini, kita melihat ada 4 poin yang harus kita hidupi melalui firman Tuhan hari ini. Yang pertama dikatakan adalah hidup di dalam Kristus. Jika kita baca ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Kamu artinya kalau kita ganti itu, anak-anak sekolah minggu HKBP Jalan Legend Suprapto telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Oleh karena itu, hendaklah hidup anak-anak sekolah minggu HKBP Jalan Legend Suprapto tetap di dalam Dia. Hidup di dalam Kristus. Anak-anak sekolah minggu hidup di dalam Kristus. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, bagaimana seseorang atau anak-anak kami boleh memperlihatkan hidup di dalam Kristus. Dikatakan kita boleh hidup di dalam Kristus, anak-anak kami bisa hidup di dalam Kristus setelah kita menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi pola hidup kita, apa yang kita lakukan seperti atau meneladani Yesus Kristus. Kalau dikatakan hidup di dalam Kristus, berarti hidupnya dikuasai oleh Yesus Kristus. Nah, anak-anak kami, ayo. Sekarang siapa dari antara kalian yang sudah hidup di dalam Kristus? Apakah hidupmu sudah hidup di dalam Kristus? Gambarannya bagaimana? Hidupnya bagaimana? Jika sudah di dalam Kristus, berarti anak-anak kami sudah melakukan kebaikan-kebaikan, berlaku baik, tidak jahat, taat, rajin belajar, rajin berdoa, rajin beribadah,
rajin ke sekolah minggu, taat kepada orang tua, hormat kepada orang tua, tidak suka berbohong, berdoa setiap hari kepada Tuhan. Itulah ciri tandanya hidup di dalam Kristus. Nah, siapa di antara kalian yang sudah hidup di dalam Kristus? Sudah banyak ya. Bagus. Seharusnya kita semua, anak-anak kami diarahkan saat ini supaya hidup di dalam Kristus. Karena apa? Karena kalau kita tidak hidup di dalam Kristus, berarti hidup kita masih dikuasai oleh iblis. Kadang ada dari anak-anak sekolah minggu hidupnya masih dikuasai iblis. Dia suka berbohong. Dia jahat. Dia mau memukul kawannya. Dia tidak menghormati orang tua. Dia tidak mau berdoa. Disuruh orang tuanya berdoa dulu sebelum makan. Tidak mau. Berdoa dulu sebelum tidur. Tidak mau. Ayo belajar dengan baik. Kerjakan tugas-tugasmu di sekolah. Tidak mau. Kalau memang seperti itu, hidupnya masih di dalam iblis. Nah, firman Tuhan mengatakan jangan hidup di dalam iblis. Jangan dikuasai iblis. Tetapi hidup kita di dalam Kristus. Yang kedua dikatakan hendaknya hidup kita berakar di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus. Ayo anak-anak kami. Ada ini Amang Pendeta ambil contoh. Bisa lihat semuanya? Bisa lihat semuanya? Iya. Ini apa? Ayo lihat semuanya. Ini apa? Ya, ini bunga. Cantik enggak? Bunganya ini? Bagus enggak? Iya, bagus. Ini bunga silisian ini. Silisian, baru tambun. Nah, kenapa bunga ini bisa seperti ini indah, cantik, tumbuh subur? Kenapa? Karena bunga ini ada akarnya. Akarnya di dalam tanah. Nah, akarnya ini berfungsi untuk membawa air, menyerap air dan membawanya terus ke daun. Kalau ada juga tanaman yang berbuah, nah akarnya ini juga berfungsi untuk memberikan vitamin-vitamin yang diserap dari tanah supaya dia boleh berbunga, boleh berbuah. Sehingga bunganya indah, bisa tumbuh subur. Itulah kalau akarnya bagus, kalau akarnya bagus. Coba perhatikan, berarti bunga ini akarnya bagus. Nah, anak-anak kami, hidup kita diibaratkan seperti sebuah tanaman yang boleh tumbuh subur, indah, berbunga dan berbuah. Tetapi yang pasti harus berakar di dalam Kristus. Nah, berakar di dalam Kristus artinya hidup kita sudah didasari oleh Kristus Yesus. Makanya kita boleh berbuah. Kita menjadi orang yang baik karena akar kita sudah di dalam Kristus. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, yang ketiga dikatakan di sini adalah hendaknya hidup kita dibangun di atas Kristus. Kalau kita berbicara dibangun, itu misalnya ada bangunan, kalau pondasinya enggak kokoh, dasarnya tidak kokoh, bisa rubuh bangunannya. Orang Kristen biar kuat, biar kokoh, harus hidup dibangun di atas Kristus. Coba buka firman Tuhan di Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayat 25.
Matius 7 ayat 24 sampai 25 dikatakan, Amang baca ini ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Nah, jika hidup kita dibangun di atas Kristus, kita akan bertahan. Kita bisa hidup kokoh. Kita bisa melawan godaan iblis. Karena apa? Kristus menjadi benteng pertahanan kita. Yang terakhir dikatakan di sini adalah bahwa hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Artinya bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Tadi kita telah diberikan Yesus Kristus. Kita telah diberkati. Hidup di dalam Kristus. Kita berbuah. Hidup kita indah. Nah, kalau kita bisa melihat anak-anak kami, kita diberikan Tuhan tangan. Kita diberikan mata. Kita diberikan Tuhan kaki. Kita diberikan Tuhan kepandaian. Kita diberikan Tuhan ketaatan. Untuk itu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberikan kepintaran, kepandaian. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberikan orang tua yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan opung yang baik kepadaku. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan saudara-saudaraku, kakak-kakakku, adik-adikku yang baik-baik semuanya. Tuhan memberikan kepada kita. Oleh karena itu bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan adalah ciri hidup kita. Ciri anak-anak sekolah minggu yang telah hidup di dalam Kristus. Oleh karena itu anak-anak kami, mari semuanya hidup di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus. Dibangun di atas Kristus. Dan bersyukurlah selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga yang memberkati kehidupan kami, kehidupan anak-anak-Mu sekolah minggu. Memberikan yang terbaik sukacita yang melimpah. Ya Tuhan, terima kasih kami masih boleh beribadah pada minggu ini. Mengucap syukur kehadirat Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kesehatan kepada anak-anak kami sekolah minggu. Engkau memberikan kepandaian kepada anak-anak kami sekolah minggu. Engkau juga menganugerahkan ketaatan, iman, kepercayaan kepada anak-anak-Mu sekolah minggu. Kiranya Tuhan dalam kehidupannya setiap saat anak-anak-Mu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap senantiasa menyertai perjalanan kehidupannya. Ya Tuhan, kami serahkan semua orang tua dari anak-anak kami sekolah minggu ini. Berkatilah dalam kehidupannya, cukupkan dalam kebutuhannya, tambahkan sukacita. Ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa buat kesehatan kami semua. Biarlah Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami, secara khusus anak-anak kami sekolah minggu yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan menyembuhkan mereka. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dari Amang Lister Tambun. Sekarang kita mau mengucapkan hayat hafalan nih buat adik-adik buat minggu ini nih. Kita mau kasih tahu hayat hafalan buat minggu ini ya Bang ya. Nah, ayat hafalannya itu kalau dari horong kecil itu adik-adik kita mengucapkannya, aku bertumbuh bersama Tuhan Yesus. Kalau horong tengahnya itu diambil dari Kolose 6 ayat 7. Kami telah menerima Kristus Yesus,
Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau horong besarnya apa, Bang? Nah, untuk ayat hafalan untuk orang besar ada di Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Oke, ayat hafalannya udah. Sekarang kita sebelum persembahan nih, Bang, kita mau dengerin pengumuman dulu. Bukannya tadi udah ada di awal? Belum, Bang, pengumuman belum ada di awal. Tadi kan ada pengumuman yang buat ibadah. Beda lagi. Itu beda lagi, Bang. Oh, beda Sekarang lagi. kita mau pengumuman. Ah. Pengumumannya mau Abang apa aku yang baca? Kak Yes yang baca? Kak Yes, Oke, boleh. aku deh. Oke, pengumumannya itu ada 2. Yang pertama itu didengerin ya adik-adik ya. Yang pertama, lomba Paraheon dan Paskah sudah selesai minggu lalu, Bang. Jadi tanggal 12 kemarin udah selesai lomba Paskah hari sama ini? Paraheon. Kalau hari ini udah selesai, ditutup. Ditutup. Ya Nggak udah boleh ditutup, lagi. udah nggak ada lagi. Yang kedua, puncak Paraheon dan Paskah sekolah minggu itu akan dilaksanakan tanggal 25 April 2021. Di situ juga di puncak nanti akan ada pengumuman pemenang lomba untuk lomba Paraheon dan Paskah. Ada Ini- bocoran nggak tuh? Apa? Ada bocoran? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Berarti nanti minggu depan aja Iya, ya. dengerin nanti di minggu depan ya, tanggal Oke. 25. Hadiahnya ada? Ada dong. Oke. Ada. Siap. Begitu ya adik-adik pengumumannya hari ini. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan, Bang. Betul. Dipersiapkan persembahannya. Kita mau nyanyikan lagu Sonang di Lambung Yesus. Ya nanti kalau misalnya mama, papa dan adik-adik mau mengumpulkan persembahan bisa nanti di linknya ini. Dikirimnya nanti dikasih tahu di bawah Betul, sini ya, di bawah Bang? sini terus sini Oke. terus sini terus sini banyak Oke. di mana-mana. Oke. Nah, sekarang kita mau persembahan. Kita bernyanyi dari buku ND 214 Sonang di Lambung Yesus. Sonang di lambung. Sonang di lambung Yesus, sonang naro tusi, urang beho mabia, lau mandapotoni, totong di johon Yesus, sai romaho tua, balikan halolomon, jalaha posial, seorang di lambung Yesus, seorang narotusi, unang beho mabia, lau mandapotoni. Iya, kita udah mau masuk ke penghujung ibadah kita. Berarti udah mau selesai nih, Bang ya? Udah dong, udah selesai Udah mau dong. selesai. Sekarang kita karena sudah mau selesai, kita mau nyanyikan lagu terakhir nih, Bang, sebelum menutup ibadah kita. Kita mau nyanyi. Oh ya adik-adik, kita undang untuk bangkit berdiri. Oke, lain pengumuman lagi. Nggak Bukan, ada nggak pengumuman. lagi. Udah selesai, Bang. Oke. Oke, sekarang tuh kan Bangkit kakaknya berdiri. jadi lupa. Adik-adiknya kita undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Tiap Langkahku. Tiap langkahku, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya, hingga
surga yang bakal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu yang masih beribadah di rumah hari ini, puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kami dari semua pendeta yang ada di gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto, semua majelis gereja kita, dan semua kakak dan abang sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap sehat, Tetap semangat. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dah. Tiap langkah, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah